Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya pengen membahas tentang apa langkah kita ketika kita ditagih ke kantor atau ditagih di luar kondar ya. Ini berdasarkan pertanyaan dari lagi-lagi subscriber channel ini dan juga bertanya melalui WhatsApp pribadi saya ya, WhatsApp buat konsul ya teman-teman ya. Mereka atau beliau bertanya, Bang, apa yang kita harus lakukan ketika kita ditagih ke kantor? Karena waktu saya mengambil pinjaman online, saya jadikan nomor kantor itu sebagai kontak darurat. Nah, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru tentunya seputar pinjol di channel ini. Nah, baik teman-teman, saya akan bahas dulu sebelum kita minjol ya. Sebelum kita minjol, nanti saya akan kasih solusinya ketika sudah minjol dan ditelepon ke kondar atau ke kantor kita ya. Sebelum kita minjol ke aplikasi pinjaman online ya, ini yang belum melakukan peminjolan dan mau meminjol ya. Usahakan kalian jangan pernah jadikan kondar orang-orang yang memang orang-orang itu seperti orang yang orang-orang penting buat kalian semua ya. Mungkin seperti nomor kantor itu jangan kalian jadikan kondar ya. Usahakan nomor kantor kalian itu jangan pernah dijadikan kontak darurat. Kalaupun ya dari pihak pinjolnya meminta untuk nomor kantor kalian, ya kalian pakai aja nomor-nomor lain, jangan nomor asli daripada nomor kantor kalian. Yang terpenting adalah KTP kalian yang asli. Jadi kalian tidak sedang menipu teman-teman ya. Ya seperti itu. Nah, Bang, bagaimana misalkan kalau kita sudah terlanjur menjadikan nomor kantor kita itu menjadi kondar? Apa langkah-langkah yang kita harus lakukan, Bang? Biar kita itu tidak ditagih-tagih lagi ke kantor dan kita ini tidak terancam dikeluarkan dari kantor atau mungkin istilahnya kalau diberhentikan ya dari pekerjaan di kantor. Nah, begini teman-temanku semua. Kalau di dalam aturan OJK itu terbaru ataupun yang lama ya, kondar itu bukan tempat untuk menagih hutang ya. Jadi kondar itu bukan tempat untuk menagih hutang. Ketika pihak pinjol melakukan itu, menelpon ke kantor kalian atau menelpon ke nomor kondar kalian yang kalian jadikan kondar, mereka menagih, itu sudah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak DC Pinjol ya. Jadi untuk kalian yang mungkin ditelepon di kondar lah ya, kalian beritahu ke DC tersebut jangan nelpon karena kalian melanggar aturan. Ketika kalian masih mengulangi itu, saya tidak akan bayar. Nah, kalian harus pertegas itu kepada pihak DC pinjolnya, karena memang ada aturannya bahwasanya kondar dilarang untuk ditagih ya. Walaupun pada faktanya di lapangan banyak sekali DC-DC pinjol yang memang sengaja menagih ke kondar ya untuk bisa menutupi hutang nasabah gagal bayar tersebut yang menggunakan nomor orang tersebut sebagai kondar. Padahal sudah jelas di aturan OJK bahwasanya kondar itu bukan tempat untuk menagih hutang. Ya. Jadi kondar itu hanya mengetahui ya, teman-temanku. Misal saya ini hutang, kalian saya jadikan kondar. Saya tidak bayar. Jadi kalian bisa aja ditelepon oleh
pihak daripada pinjolnya cuman boleh menanyakan keberadaan saya. Tidak boleh DC pinjol menagih kalian dengan alasan karena kalian itu mengetahui pinjaman saya, ya. Jadi apapun alasannya itu, kondar tidak boleh ditagih. Yang boleh cuman ditanyakan keberadaan orang yang menjadikan kalian kondar. Jadi sampai sini kalian paham ya. Kalau misalkan belum paham bisa tambah di kolom komentar teman-teman ya. Karena banyak juga teman-teman yang apa namanya sedang galbay pinjol itu tidak paham tentang aturan-aturan OJK ya. Entah mereka itu nggak mau buka-buka tentang OJK baik itu lewat Instagramnya ya itu ada atau laman resmi OJK-nya di webnya ada juga ya teman-teman. Jadi ketika memang kita itu sudah kepepet kita galbay, perbanyak menggali informasi. Jadi itu bisa memperkuat mental kalian, memperbanyak wawasan kalian teman-temanku. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin terus sama pihak DC pinjol. Ya, sudah jelas tadi ya. Kalau misalkan eh, mereka menelpon lagi ke kantor kalian, kalian jelaskan kalau masih dilakukan kalian tidak usah bayar ya. Kalian jelaskan aja ke pihak kantor, saya memang ada hutang di aplikasi ini, tapi saya tidak bawa-bawa kantor, insya Allah saya akan selesaikan. Kalau ada lagi nelpon, pihak DC bilangin saya tidak mau tahu. Seperti itu ya kalian bilangin ke HRD kalian, karena ada yang bilang sudah ditagih ke HRD-nya. Dan juga buat HRD mungkin kalian bisa perlihatkan video saya ini ke HRD kalian, ya. Dan juga buat HRD kalian tidak berhak untuk menghabis atau mengeluarkan orang yang sedang gagal bayar pinjol karena itu bukan suatu kesalahan ya karena itu memang berdasarkan ke ketidakmampuan untuk membayar dan juga itu bukan tindak pidana harusnya tahulah dari pihak KRD ya. Jadi jangan sampai orang itu dikeluarin walaupun memang ya setiap perusahaan itu mempunyai aturannya masing-masing. Tapi kalau menurut saya kalau urusan hutang piutang seperti ini uh, harusnya tidak perlu orang itu untuk dikeluarkan dari perusahaan. Kan itu juga tidak merugikan perusahaan ya. Dan juga HRD juga harus tahu ya karena apa namanya kondar itu tidak boleh ditempatin menagih ya harusnya HRD-nya malah bantu daripada anak buahnya ya, contoh saya seperti ini dulu saya kerja di salah satu perusahaan catering ya teman-teman ya saya itu ngutang malah dalam sepengetahuan HRD malah HRD juga kadang nawarin kalian ada nih pinjaman begini-begini nih mau nggak minjem untuk mungkin modal atau bangun rumah malah seperti itu yang penting kita itu sudah kerja di atas dari 2 tahun ya ini malah ditawarin bahkan kredit rumah pun pernah ditawarin oleh HRD tempat saya dulu bekerja itu kan sama juga ngutang ya seperti itu teman-teman saya rasa HRD-nya harus lebih tahu itu ya tentang aturan-aturan yang ada jadi tidak serta-merta begitu karyawannya itu ada galbay pinjol atau belum bayar hutang malah dikeluarkan dari perusahaan dengan dalih mempermalukan perusahaan. Padahal hal itu sama sekali tidak mempermalukan perusahaan karena ini urusan pribadi dari karyawannya ya. Jadi teman-temanku yang mungkin masih saja diteror sama DC-DC pinjol ke perusahaannya, kalian jelaskan aja sama pihak ARD-nya memang saya mempunyai hutang, kalau ada lagi nelpon, bilangin aja, jangan nelpon lagi ke saya, seperti itu aja ya. Kalian kasih pemahaman, mending kita itu jujur ya sama atasan kita yang di kantor ya, biar mereka tahu. Harusnya ini menjadi tamparan tersendiri buat si HRD-nya ya harusnya mereka yang mempunyai program untuk membantu karyawan-karyawannya ya memberi pinjaman kan enak tuh kalau misalkan dari pihak perusahaan yang memberi pinjaman ya jadi nanti tinggal gajian dipotong gitu aja kan jadi si karyawan ini
tidak harus minjem-minjem kemana-mana. Seperti juga saya kasih contoh, di perusahaan saya dulu tempat saya bekerja, di situ ada koperasinya teman-teman. Ya, cuma limitnya memang 5 juta. Ya, kalau kita minjam 5 juta itu tanpa bunga. Ya, 10 bulan jadi 500.000. Ada koperasinya. Langsung dipotong dengan gaji kita ya. Jadi buat saudara-saudaraku yang mungkin masih sering ditagih oleh DC Pinjol ke kantor, kalau kalian sudah ingatkan, mereka masih menagih, sudah galbaikan aja karena mereka sudah melakukan pelanggaran. Yang takut dikeluarkan dari perusahaan, kalian jelaskan aja, kalian jujur sama pihak perusahaan bahwasanya kalian memang punya hutang, tapi kalian tetap bertanggung jawab untuk membayarnya. Tapi bayarnya itu entah kapan, lagi ngumpulin uang ya. Seperti itu aja teman-temannya. Itu tadi solusinya ketika kita ditelepon, ditagih, dikondar ya. Jadi kalian tidak usah risau, kalian itu tidak usah takut lagi. Ya, semoga video ini bisa membantu kalian. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.